Kisah horor asrama SMA. Bayangan rambut panjang tangisan malam dan misteri bunuh diri di kamar angker. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Koridor Sunyi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sebuah asrama sekolah yang penuh dengan misteri? Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua justru menyimpan cerita-cerita menyeramkan yang bisa membuat bulu kudukmu berdiri. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang siswi bernama Sari yang bersekolah di sebuah SMA favorit di kotanya. Sekolah ini terkenal sebagai sekolah berasrama, tapi siapa sangka di balik dinding-dinding asrama yang terlihat tenang, ternyata ada rahasia kelam yang membuat banyak siswanya ketakutan. Mulai dari penampakan bayangan perempuan berambut panjang, suara tangisan di tengah malam, hingga kisah bunuh diri yang menghantui kamar angker. Inilah kisah-kisah horor asrama SMA. Bayangan rambut panjang tangisan, malam, dan misteri bunuh diri di kamar angker. Sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena cerita kali ini akan membuat kalian merinding ketakutan. Namaku Sari. Aku pernah bersekolah di sebuah SMA yang sangat terkenal di kotaku. SMA ini adalah sekolah favorit, bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena fasilitasnya yang lengkap. Salah satunya adalah asrama. Di sekolah ini, setiap siswa yang rumahnya jauh diwajibkan tinggal di asrama. Sedangkan bagi siswa yang rumahnya dekat, mereka boleh pulang setiap akhir pekan. Karena rumahku cukup jauh, aku lebih sering memilih untuk tinggal di asrama. Termasuk saat hari Minggu, ketika sebagian besar teman-teman pulang. Asrama putri di sekolahku terdiri dari 9 ruang. Setiap ruang terbagi lagi menjadi 3 kamar. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak siswa yang tinggal di sana. Namun, ada satu hal yang membuat suasana asrama ini terasa berbeda. Meski ramai di siang hari, ketika malam tiba, suasana berubah menjadi mencekam. Aku masih ingat betul malam itu. Malam Minggu biasanya asrama menjadi sepi, karena banyak teman main pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, hanya ada aku dan seorang temanku saja yang tinggal di kamar. Awalnya, kami menghabiskan waktu dengan bercerita. Obrolan kami ringan saja, sampai akhirnya masuk ke topik cerita horor. Temanku tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Tahu nggak, Sar? Katanya kamar kita ini pernah dipakai sama kakak kelas buat bunuh diri." Aku kaget. "Maksudmu bunuh diri di kamar ini?" Temanku mengangguk pelan. "Iya," katanya, "karena dia punya masalah pribadi yang berat." Sejak saat itu, suasana kamar yang tadinya hangat langsung berubah menjadi dingin. Aku berusaha mengalihkan pikiran, tapi cerita itu terus menghantui benakku. Bukan hanya itu, temanku juga bercerita bahwa ada salah satu siswi dari kamar sebelah yang pernah mengalami hal aneh. Malam itu, ketika semua siswa berkumpul di halaman untuk apel malam, ia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Seperti ada orang yang sedang mandi. Padahal jelas, saat itu semua penghuni asrama sedang berada di luar. Ketika dicek, kamar mandi kosong, tapi lantai basah. Seolah baru saja ada seseorang yang menggunakan. Mendengar cerita itu, bulu kudukku langsung berdiri. Aku hanya bisa berkata lirih, "Hi, serem banget." Malam semakin larut. Aku pun memutuskan untuk membersihkan diri sebelum tidur. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju kamar mandi. Di lorong asrama, ada sebuah cermin besar. Saat melewatinya, entah kenapa aku menoleh sekilas. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di belakangku. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambut hitam panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Aku sontak berlari seken-ken-ken-kennya kembali ke kamar. Nafasku terengah-engah. Tubuhku gemetar hebat. Temanku yang kaget melihatku langsung bertanya. Tapi aku hanya bisa berkata dengan terbata-bata, Aku lihat sesuatu di cermin itu." Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani ke kamar mandi sendirian di malam hari. Aku selalu meminta temanku untuk menemaniku,
setidaknya sampai depan pintu. Ternyata, bukan hanya aku yang mengalami hal itu. Temanku juga pernah melihat sesuatu yang tak kalah menyeramkan. Suatu malam, ia sedang membaca buku di kamarnya. Angin malam membuat tirai jendela sedikit bergerak. Saat ia menoleh, ia melihat sosok perempuan berambut panjang sedang berdiri di luar jendela, menatap ke arahnya. Padahal kamarnya berada di lantai 2. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa berdiri di luar jendela? Kejadian aneh lainnya adalah suara tangisan. Beberapa teman di asrama pernah mendengar suara tangisan lirih di tengah malam. Suara itu terdengar begitu sedih, seperti seseorang yang sedang meratapi nasib. Suara tangisan itu kadang terdengar dari kamar mandi, kadang dari lorong, dan yang paling sering dari kamar yang dulu katanya menjadi tempat bunuh diri kakak kelas. Tidak hanya penampakan dan suara misterius, bahkan pernah ada salah seorang siswi yang kerasukan di kamar kami. Malam itu, ia tiba-tiba berteriak histeris, matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar kata-kata aneh, menyebut nama seorang laki-laki berulang kali. Beberapa kakak kelas mengatakan laki-laki yang disebut-sebut itu adalah pacar dari siswi yang dulu bunuh diri di kamar itu. Konon, siswi itu hamil di luar nikah. Karena sang pacar tidak mau bertanggung jawab, ia depresi dan akhirnya nekat mengakhiri hidupnya di kamar angker itu. Sejak saat itu, kamar kami mendapat julukan sebagai kamar paling angker di asrama. Pernah suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Tok, tok, tok. Aku mengira itu hanya guru piket yang sedang berkeliling. Tapi anehnya, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Aku dan temanku menahan napas. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Dengan suara gemetar, temanku bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih, seperti suara seorang perempuan yang menangis. Aku langsung menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu hilang. Tapi semakin aku menutup telinga, suara itu justru semakin jelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, karena aku akhirnya tertidur dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Selama bersekolah di asrama itu, aku sering merasa tegang dan tidak tenang. Banyak kejadian aneh yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Namun, dari semua pengalaman itu, aku belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku percaya bahwa doa adalah pelindung yang paling kuat dari hal-hal buruk yang tidak terlihat. Hingga kini, setiap kali aku mengingat masa-masa itu, bulu kuduku masih berdiri. Bayangan perempuan di cermin, sosok di jendela, tangisan malam hari, hingga suara ketukan misterius di pintu kamar. Semua masih begitu jelas dalam ingatanku. Itulah kisahku tentang asrama SMA yang penuh dengan misteri dan teror. Apakah menurut kalian sosok itu benar-benar arwah siswi yang bunuh diri? Atau hanya halusinasi karena cerita-cerita yang sudah tersebar luas di asrama? Terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, agar aku semakin semangat membawakan kisah-kisah horor lainnya untuk kalian. Dan ingat, ketika malam tiba, jangan pernah berjalan sendirian di lorong yang sepi. Siapa tahu ada yang sedang memperhatikanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga bisa tidur nyenyak.